down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab ke-6 yaitu Basic Configuration. Dan di sini kita akan belajar mengenai konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trick about CLI, IP service, dan router login management. Dan di sini kita akan masuk ke materi pertama yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi hostname biasa kita sebut dengan identity. Jadi di sini I adalah router identity yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Keduanya dapat dilakukan di aplikasi Winbox. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Winbox-nya dan saya sudah terhubung dengan Mikrotik lewat Pinet Lab di aplikasi Winbox. Di sini kita akan berfokus pada basic configuration saja. Maka dari itu, pertama kita akan mengubah melalui tampilan GUI terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, kalian tinggal klik sistem, kemudian pilih identity, kemudian di sini kalian tinggal ganti dengan hostname yang kalian inginkan sesuai dengan yang kalian inginkan ya teman-teman. Di sini kita akan ubah menjadi RP atau router port, kemudian kita akan OK. Nah, di sini sudah terganti menjadi RP atau router port. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terminal atau CLI. Nah, untuk tampilan CLI, maka kita dapat menggunakan menu New Terminal. Nah, jika di sini terdapat New Password, bisa di-skip dengan mengklik Ctrl plus C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen yaitu sistem identity. Kita enter, kemudian kita akan tambahkan komen yaitu print. Oke, jadi di sini terdapat output yang namanya RP atau router port ya teman-teman. Nah, cara mengubahnya kalian bisa ketikkan sistem. Kemudian kalian tuliskan yaitu identity atau identity set, kemudian name sama dengan ini itu kalian isi dengan nama yang kalian inginkan atau yang kalian akan rubah ya teman-teman. Di sini saya akan ganti RP min Devi Amar saja. Kemudian kita akan enter. Nah, maka nama hostname kita akan berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat internet. Jadi IP address diibaratkan menjadi identitas memory dan setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, kita juga akan membahas atau belajar seputar IP address seperti mendisable, enable, dan menambahkan, edit, dan lain-lain. Pertama, di sini kita akan mengkonfigurasi secara GUI terlebih dahulu dengan memilih menu IP, kemudian pilih addresses. Nah, di sini Mikrotik saya memiliki IP address bawaan yang berasal dari ISP di Pinet Lab. Nah, untuk menambahkan IP, kalian bisa klik plus, kemudian isikan IP-nya. Di sini saya akan mengisikan yaitu 192.168.1/24. Nah, untuk interface sendiri itu perlu diketahui bahwa setting Mikrotik kita itu memiliki 4 Ethernet. Nah, Ethernet 1 itu sudah digunakan untuk bawaan. Jadi kita bebas menggunakan Ethernet yang mana saja dari 2 sampai 4. Dan di sini kita pilih Ethernet 2, kemudian kita akan apply dan OK. Nah, perhatikan di sini kita sudah memiliki 2 IP ya teman-teman. Nah, yang kedua kita akan menggunakan CLI dengan membuka menu New Terminal. Kita akan Ctrl C saja. Nah, di sini saya akan menambahkan IP ke Ethernet 3. Tetapi sebelumnya kita perlu masuk ke menu IP address terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke IP address. Nah, kita akan tambahkan IP yaitu dengan add address sama dengan masukkan IP yang akan kita masukkan yaitu 192.168.24.
177.1/24. Kemudian kita akan masukkan interface-nya. Di sini yaitu Ether 3 ya teman-teman. Kemudian kita akan enter. Nah, kita akan cek dengan menggunakan print. Kita akan enter. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah memiliki 3 IP ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus IP? Nah, sebagai contoh saya akan menghapus Ether 3. Nah, caranya kita bisa gunakan OS Linux, ketikkan remove, kemudian number sama dengan 2. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 0, ada 1, dan 2. Nah, Ethernet 3 ini berada di number 2. Kemudian kita akan enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah print. Nah, di sini sudah terhapus. Selanjutnya adalah cara mendisable dan enable IP. Nah, disable adalah sebuah IP yang berada di suatu Ethernet namun statusnya tidak aktif. Nah, jika dengan GUI, kalian dapat ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini status IP-nya aktif ya teman-teman. Kemudian cara agar tidak aktif yaitu dengan menekan tanda silang saja. Misalnya di sini kita tinggal tekan tanda silang. Nah, dan jika ingin mengaktifkan kembali tinggal mengklik tanda centang. Nah, kemudian misalkan untuk CLI itu menggunakan opsi disable. Di sini kita bisa masuk ke terminal. Kemudian kita akan masuk ke IP address, kemudian print. Nah, di sini kita akan disable number sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Itu karena yang akan kita disable itu number 1. Kita akan enter. Kemudian kita akan cek dengan print. Nah, maka di sini Ethernet 2 itu statusnya tidak aktif ya teman-teman. Dan untuk mengaktifkannya kembali dengan perintah enable itu number 1. Kita akan enter. Kemudian kita akan tuliskan print. Nah, di sini terlihat sudah aktif kembali. Nah, kemudian cara untuk mengedit atau modifikasi IP, misalnya di sini saya akan itu salah menulis ya teman-teman, dan akan mengeditnya, kalian bisa atau dapat menggunakan opsi set, yaitu misalkan di sini kita akan set number sama dengan 1. Nah, kalian dapat menggunakan opsi ini, kemudian kita akan tuliskan address-nya. Nah, address-nya itu mau kalian ganti apa atau kalian edit dengan apa. Di sini kita akan edit 192.168.99.1/24. Nah, di sini itu 88 dan saya akan ganti ke 99 ya teman-teman. Kemudian kita akan enter. Kemudian kita akan cek dengan print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, yang tadinya 192.168.88.1/24 sekarang menjadi 192.168.99.1/24. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu Trick About CLI. Jadi kita akan mempelajari CLI lebih dalam meskipun tidak jauh beda dengan Linux. Di sini saya akan masuk ke menu sistem. Kita akan ketikkan /system. Kemudian di sini kita sudah masuk ke menu sistem. Kemudian kita akan masuk ke identity. Nah, di sini saya sudah masuk. Kemudian juga saya ingin kembali ke menu utama. Dapat menggunakan garis miring atau slice seperti ini saja. Nah, ini sudah keluar dan masuk kembali ke menu utama. Nah, kalian juga bisa masuk dengan menulis nama menu tujuan saja. Misalnya di sini kita sistem, kemudian identity,
Nah, dan di sini sudah masuk ke menu sistem dan identinya. Nah, kemudian jika saya ingin mengeluarkan atau keluar dari menu identi tapi tetap pada sistem, caranya itu tinggal kalian tuliskan titik 2, boleh tekan enter. Nah, di sini maka kita sudah keluar dari menu identi tapi masih berada di menu sistem. Kemudian jika kalian ingin masuk ke interface, kalian bisa ketikkan enter saja, kemudian tab. Nah, kemudian di sini kita akan kasih tanda tanya untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, di sini adalah isi dari interface, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba misalnya sistem. Nah, di sini terlihat menu apa saja yang ada di dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu IP service. Nah, jadi IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada banyak cara agar kita mengakses MikroTik. Nah, itu semua memiliki port dan dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah nilai port pada service tersebut. Jadi dengan IP service, MikroTik kita jauh lebih aman dan kita dapat melihat port yang terbuka pada menu IP. Di sini kalian bisa buka Winbox, kemudian masuk ke menu IP dan masuk ke service. Nah, ini adalah port dan service yang tersedia ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan lab. Nah, di sini disable semua service kecuali SSH dan Winbox, kemudian merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, di sini disable semua service-nya kecuali SSH dan Winbox. Nah, di sini kalian bisa klik tanda silang saja. Di sini maka secara otomatis akan terdisable. Dan jika MikroTik kita diakses oleh internet, itu tidak bisa. Nah, kemudian kita akan mengubah portnya. Caranya itu kalian bisa klik port atau klik 2 kali portnya, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke SSH. Oke, di sini port defaultnya itu 22. Dan kita akan ubah menjadi 9022. Dan pada label from-nya kita biarkan kosong. Kemudian kita akan klik apply dan OK. Kemudian untuk port Winbox-nya kita akan ganti menjadi 3000 yang tadinya 8291. Kemudian kita akan apply, kemudian kita akan OK. Nah, close Winbox dan masuk kembali dan akan menggunakan port default dulu. Nah, cara menambahkannya, kalian bisa tambahkan port pada bagian connect to. Di sini kita akan tambahkan titik 2, 8291. Kemudian kita akan connect. Nah, ini itu tidak bisa ya teman-teman, karena itu port yang dulu kan. Sekarang kan kita sudah mengganti portnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba ganti menjadi 3000 ya teman-teman. Kemudian kita akan konekkan. Nah, di sini kita sudah login menggunakan port baru ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk materi terakhir, yaitu router OS login management. Nah, router OS login management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Nah, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua opsi, yaitu local database radio server. Kemudian manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user. Nah,
dari user default Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Kemudian dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Kemudian dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Kemudian pada grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Kemudian berdefaultnya terdapat 3 grup di Mikrotik, yaitu full, write, dan read atau permission. Kemudian dapat membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Kemudian kita akan langsung ke praktek saja. Di sini kalian bisa buka Winbox, kemudian pertama kita akan berfokus ke user. Di sini kalian bisa buka menu sistem, kemudian pilih users. Nah, di sini terdapat menu user group untuk melihat akses dan juga kita bisa melihat user mana saja yang aktif di bagian aktif user. Nah, dapat diperhatikan pada bagian user ini terdapat user default yaitu admin dengan grup full. Nah, kita akan coba tambahkan user baru, kita klik plus. Dan di sini kita akan pada name-nya kita ganti menjadi Devi Amel. Kemudian grupnya kita ganti menjadi full. Nah, kemudian jika kalian ingin user ini dapat diakses oleh IP tertentu, maka kalian bisa mengisi di bagian allow address. Nah, namun jika tidak usah ya teman-teman, seperti saya, di sini saya biarkan saja. Kemudian passwordnya saya akan isi 123. Kita akan apply, kemudian oke. Nah, di sini saya sudah memiliki user baru dengan kriteria grup full dan dapat diakses oleh siapa saja. Nah, sebelum melakukan pengujian, saya akan mendisable user admin terlebih dahulu. Nah, dengan klik tanda silang ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pengujian kalian bisa klik menu more. Kemudian pilih new Winbox. Di sini jangan lupa tambahkan port 3000 ya teman-teman. Kemudian loginnya di sini kita dengan login Devi Amel. Dan passwordnya 123. Kemudian kita akan konekkan. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses Mikrotik dengan user Devi Amel ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat user baru yang nantinya akan kita berikan akses tertentu. Nah, di sini kita akan tambahkan, terus name-nya kita akan tuliskan Devi Amel 2. Grupnya kita akan read, tidak usah ganti. Kemudian allow-nya tidak usah diisi, di sini saya dibiarkan saja. Kemudian passwordnya saya akan isi 1234. 1234. Kemudian di sini kita akan apply, kemudian oke. Kemudian kita akan more dan new Winbox. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti login dan passwordnya saja teman-teman, IP dan portnya masih sama. Kemudian di sini kita akan connect. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai user Devi Amel 2. Nah, karena hak aksesnya read, maka bisa melakukan konfigurasi. Misalnya kita di sini masuk ke menu IP, lalu pilih address, dan di sini kita tidak bisa mengkonfigurasi IP selanjutnya. Kemudian kita akan uji coba dengan user baru dengan kriteria write. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi, kemudian di sini kita akan tuliskan Devi Amel 3. Di sini kita akan ganti grupnya menjadi write, kemudian passwordnya 12345. 12345. Nah, kemudian kita akan apply, kemudian oke. Kemudian kita akan masuk ke new Winbox. Di sini kita akan ganti, kemudian kita akan konekkan.
Nah, dan di sini kita sudah berhasil login menggunakan Devi Amal 3. Maka di sini kita tidak dapat melakukan polisi polis. Sekian saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.